Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamat Martin Joshua akan menceritakan sedikit tentang perang Mahabharata, yang dimana perang Mahabharata ini dilakukan secara perang bersaudara, baik keluarga Pandawa dan Kurawa, baik para Kurawa melakukan konflik pada saudaranya sendiri yaitu Pandawa, maupun Pandawa mencari keadilan bagi keluarga mereka. Perang pertama, yang dimana Bhisma mengatakan, angkat senjata cucuku, lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Lalu kakak pertama dari Pandawa mengatakan, baiklah kakek, kami akan mengangkat senjata kami untuk melawan kalian, walaupun kalian saudara kami. Lalu kakak pertama dari Kurawa yaitu Duryodhana mengatakan, lihatlah para Pandawa, kalian akan menangis berlutut di hadapan kakiku, kalian akan kalah. Lebih baik kalian kalah sekarang daripada kalian hancur, keluarga kalian akan ternoda. Lalu Arjuna berkata, adiknya. Lalu dari pihak Pandawa berkata, yaitu anak ketiga yang bernama Arjuna, jangan hanya ngomong saja Duryodhana, buktikan. Dengan busuk yang dikuasai ini, saya akan menghancurkan seluruh keluarga kalian, yang dimana kalian mencuti istri dari kami berlima bersaudara. Kalian mencuti saudara kalian sendiri, yaitu Gundari. Lalu dengan gagah dan Bima berkata, dia Duryodhana, dengan tanganku ini kalian berseratus bersaudara akan musnahkan. Lihat kakek, karena kau membela istanamu sendiri, dosa yang kau lakukan sangat memalukan seluruh daerah Arya, yang dimana keadilan sudah tertutupi. Bhisma yang aku telah memuda. Lalu datang Krishna, yaitu supir dari Arjuna. Kau telah ternodai Bhisma yang aku. Namamu telah menyebar seluruh daerah Arya. Kau dikenal sebagai Dewa Chandra dan ibumu adalah Dewi yang menguasai sungai-sungai lautan. Kau telah ternodai gara-gara kau memihak pihak ketidakbenaran. Dengan sombongnya Duryodhana berkata, lihat pasukanmu dan lihat pasukan kami. Begitu berbeda jauh. Pasukan tentara kami diambil dari pasukan Krishna, yang dimana pasukan terkuat di bumi, yang membantai 1000 pasukan istana yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan kau, anak-anak Krishna yang menjadi supir Musa dan Arjuna, dia tidak akan berperan dalam perang ini, yang dimana kalian akan mengalahkan kekalahan yang menyedihkan. Dengan tegas saya mengatakan satu kali lagi, Pandawa, lebih baik kalian menyerah sendiri dan mengusirkan diri ke tepian. Lalu dengan sombongnya pihak Kurawa berkata, Kurawa akan menang, Hastinapura akan berjaya, dan Indraprastha yang kalian angkat
anggap sebagai kerajaan megah besar akan menjadi milik kami, dan kalian akan tinggal di pertepian Singapura. Lalu Arjuna berkata dari pihak Pandawa, kita mulai saja panggil kakek agar penentuan terakhir bisa terlihat. Lalu kedua trompet dibunyikan, peperangan dimulai. Dengan gagahnya Bima mengajukan seluruh pasukan Kurawa, prajurit-prajuritnya banyak yang mati, dan satu persatu saudara dari Duryudana mati dibuat Bima. Lihat Duryudana, tanganku sudah sangat haus sebelum merendah. Ini karena dosa-dosamu yang telah membuat dan melecehkan Gundari, yaitu istri dari kami Bima Pandawa. Dewa di atas sangat senang melihat ini, karena kebenaran sebentar lagi akan menang dan ketidakbenaran sebentar lagi akan kalah. Oke. Lalu putra Arjuna yang bernama Abimanyu mengacungkan sisi pertama Kurawa. Lihatlah paman Duryudana, hanya segini saja yang mau bilang kuat pasukanmu. Dengan usul saya ini, saya putra Arjuna, dikenal dengan busur terbaik seluruh daerah Arya, mengacungkan sisi pertahanan pertama kalian. Sebentar lagi kami akan menang, paman. Ibu Gundari yang telah kalian cuci, sebentar lagi rambutnya akan dibasuri dengan darah kalian sendiri. Yang dimana paman Bima, yaitu abang dari ayah saya Arjuna, berkata, rambut Gundari akan dicuci seluruh darah dari dinasti Hastinapura. Lalu karena datang, sebelumnya para Pandawa belum mengetahui bahwa karena adalah kakak tertua mereka, yang dimana ibu dari para Pandawa yaitu Ratu Gundari tidak menceritakan kepada anak-anaknya, yaitu mereka mempunyai seorang kakak pertama sebelum menikah dengan ayah mereka yaitu Pandu. Dia telah dikaruniai seorang anak dari Dewa Indra yang bernama Karna. Dia juga menggunakan senjata pemanah, yaitu dianggap sebagai saingan dari Arjuna, yaitu ayah dari yaitu ayah dari Abimanyu. Lalu paman para Kurawa menuju dari belakang Abimanyu. Lihat Arjuna, anakku telah jatuh. Anakmu yang dengan akan mewaris kekuatanmu telah tumbang. Para kesatria Kurawa, jangan bunuh terlebih dahulu. Saudara-saudaraku telah diingatkan oleh Bima, jangan bunuh terlebih dahulu Abimanyu. Siksa saja agar para Pandawa merasakan sakit yang telah rasakan. Lalu Arjuna berkata, tidak Duryudana, bagaimana kau menyiksa seorang anakmu sendiri? Kau adalah pamannya. Bagaimana mungkin kau menyiksa anakmu sendiri? Lalu Bima berkata, begitu dosanya kau Duryudana sehingga kau menyiksa anak yang berdosa, anak yang tidak berdosa.
sangat keji hatimu Duryodhana. Lalu Krishna berkata, apa yang kau telah lakukan Duryodhana? Begitu kosongnya hatimu sehingga kau menyiksa. Kenapa kamu tidak membunuh saja Abhimanyu? Tidak, Basudewa Krishna. Duryodhana. Para Pandawa harus merasakan apa yang kamu rasakan. Seluruh adik-adikku telah dihabisi para Pandawa. Lalu kakek Bhisma Agung berkata dari pihak Kurawa, tidak Duryodhana, habisi saja. Jangan siksa anak itu tidak berdosa. Lalu Bima berkata, Duryodhana, sebentar lagi tanganku ini akan menghabisi engkau dan seluruh keturunan Kurawa. Begitu malunya sang dewa melihat aku menyiksa seorang anak yang tidak berdosa. Lalu karena siap-siap langsung menghabisi Abhimanyu. Tidak teman, dia adalah anak yang tidak berdosa. Sebaiknya kita tidak menghabisi, sebaiknya kita tidak menyiksa dia, karena dosanya yang telah nanti kita raih, telah nanti kita dapat ada dosa yang sangat besar karena menyiksa seorang anak yang tidak berdosa. Lalu matilah Abhimanyu. Rohnya gentayangan menghampiri Arjuna. Pada saat itu perang telah siap karena matahari sudah terbenam. Ayah, lihatlah, anakmu ini berdiri di medan peperangan membela kebenaran. Seluruh pasukan dari paman Duryodhana telah hancur semua. Dengan bangganya Arjuna berkata, iya, kau adalah kesatria hebat dan kau dikenal sebagai putra dari Arjuna, musuh terhebat di seluruh negara Anda. Mari kita pulang anakku. Kita beritahu pada ibumu. Kita sedikit lagi berkenan. Lalu Abhimanyu berkata, tidak ayah, saya di sini sebagai pembela kebenaran dan saya mati di tempat ini sebagai kesatria kebenaran. Paman Duryodhana, kakek Bhisma, guru Drona, dan seluruh pamanku melihat kehebatan saya. Lalu Arjuna berkata dengan senang, iya anakku, kamu sangat hebat dan melampaui ayahmu sendiri. Apa yang kau maksud anakku? Mari kita pulang. Lalu Abhimanyu berkata, tidak ayah, aku telah gugur di medan peperangan ini. Apa yang kau katakan anakku? Arjuna, benar ayah, aku tidak ada lagi di dunia ini. Aku telah gugur sebagai pahlawan kebenaran dari Pandawa. Aku telah mengharumkan namamu ayah sebagai pembunuh terhebat di seluruh daerah Arya. Aku telah mengharumkan nama-nama paman-pamanku Duryodhana, Bima, Nagula Sadewa. Aku telah mengharumkan nama mereka.
terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Saya begini karena membela kebenaran ayah. Sebentar lagi aku tidak akan begini. Tidak lama kemudian Abimanyu meninggal. Lalu Arjuna berkata, Abimanyu, siapa yang melakukan ini padamu nak? Bagaimana mungkin seorang anak yang berdosa mati? Bagaimana mungkin seorang anak berdosa gugur dalam peperangan yang ketidakbenaran ini? Lalu Arjuna menyerang ke perkemahan Kurawa. Lalu Bhisma yang agung berkata, tapi kalau ku kena peperangan akan kau langgar, karena peperangan didasari sudah tenggelamnya matahari, tidak boleh lagi berperang. Kau akan berdosa nak. Baiklah, itu sekian dari hasil cerita saya tentang peperangan Mahabharata. Sekiranya cerita yang saya buat dapat menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.